Kita semua tahu, kandungan air dalam tubuh manusia itu 70%, kurang lebih ya, tergantung usia, jenis kelamin, berat badan. Pernah gak sih terbersit di pikirannya teman-teman, kok bisa tahu ya ilmuwan-ilmuwan itu cara ngukurnya itu kayak gimana? Di video ini Intan mau ngebahas unit 731 yang melakukan penelitian tersebut. Selain tak kasih tahu unit 731 itu siapa, Intan juga mau ngasih tahu ke teman-teman cara ngukurnya mereka itu kayak gimana. Nihao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai? Ini glow in the dark, ada nama marga. Selain glow in the dark, ada yang nama full dan pakai lapisan emas. Ditunggu tanggal 1 ya open PO-nya. Sekarang teman-teman siapin dulu aja, mau nama marga atau nama lengkap, terus siapin aja hancurnya namanya teman-teman itu siapa. Okay, let's start! Cerita kali ini berawal dari Harbin, Tiongkok. Pada tahun 1935 itu saat Jepang menginvasi Tiongkok ya. Jepang itu mendirikan markas di Harbin itu. Namanya Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air Angkatan Darat Kwangtung. Yang bahasa Jepangnya Kantogun Boeki Kyusuibu Honbu. Ini kelihatannya kok departemen yang mulia gitu ya. Ya memang katanya departemen ini didirikan untuk pencegahan penyakit dan suplai air bersih. Kenapa sih kok sampai ada tempat kayak gini? Karena yang pertama pada saat itu tuh Chongguo itu kotor banget, kumuh banget. Tempat yang kotor, tempat yang kumuh menimbulkan banyak penyakit. Ya memang pas itu tuh banyak malaria, tipes yang belum ada obatnya ya pada waktu itu. Departemen itu gunanya untuk meneliti penyakit tersebut. Bagaimana virus itu bisa menular, bagaimana memberantas virus itu, pencegahan kayak gimana, ngebikin vaksin untuk virus-virus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena faktanya di lapangan, tentara Jepang lebih banyak yang meninggal karena penyakit daripada meninggal di medan perang saat Jepang berada di Tiongkok. Tapi pada tahun 1937 tempat ini berubah total sejak kepala labnya diganti jadi Jenderal Shiro Ishii. Jenderal Shiro Ishii ini ahli mikrobiologis dan petugas medis tentara. Namanya sama, tapi fungsinya beda. Sudah nggak berfungsi sebagai lab normal pada umumnya. Semua orang yang bertanggung jawab di lab ini namanya adalah unit 731. Ini adalah lab yang ngawur terhadap manusia. Ngawur itu perlakuannya terhadap manusia. Memang ada sains yang dihasilkan tapi nggak sebanding sama nyawa-nyawa yang melayang. Yang Intan mau bahas sekarang adalah eksperimen manusia terkejut sepanjang sejarah. Ulah unit 731 ini itu sangat rahasia dan baru terbongkar di tahun 1945 saat Jepang menyerah melawan sekutu. Itu pun karena tempat ini sangat tertutup dan kegiatan mereka sangat rahasia. Terbongkar sih ya terbongkar, tapi yo nggak sampai dalam karena Jepang pun tidak mengakui adanya lab ini. Dokumen-dokumen mereka itu baru dirilis tahun 2018 dan pada saat itu barulah dunia itu ternganga ama ulahnya unit 731 ini. Selama ini yang kita tahu itu Hitler ya dari Jerman ya yang ngelakukan eksperimen-eksperimen ngawur nggak manusiawi. Ternyata Jepang lebih nemen. Di video ini Intan ada dua versi video. Video yang sekarang ini versi lunak, yang mana Intan ngejelasin sejarah terus pelakunya itu akhirnya kayak gimana. Video yang kedua itu versi barbar dan ini Intan rilis khusus member.
Yang versi barbar ini isinya cuma kegiatannya unit 731 terhadap Maruta atau terhadap tawanan-tawanannya. Ini nggak Intan rilis di video ini karena kalau tak rilis di video untuk umum ya pasti dolar kuning. Karena ya gitu, kelakuannya itu wes bener-bener nggak masuk akal. Kalau teman-teman yang versi lunak aja sudah ndak tahan, jangan nonton yang versi barbar, jangan nonton yang versi member. Intan aja kalau jadi teman-teman nggak nonton kok itu yang versi barbar, ngeri. Buat teman-teman yang hatinya lembut, ndak tegaan, wis tak sarankan stop sampai sini aja, ndak apa-apa. Soalnya pas riset ini pun Intan itu sampai, aduh ini kebacot pokoknya, lebih kebacot daripada peristiwa Nancing. Ini sampai Intan itu kebawa mimpi, nggak bisa tidur, pengen muntah juga, tapi tak tega-tega no. Soalnya ini sejarah yang penting dan teman-teman perlu tahu. Oke, kita balik lagi ke lab unit 731. Lab ini tuh sempat diperbesar dan karena diperbesar ini mereka itu tega membakar 300 rumah penduduk di sekitar tersebut. Loh, 300 rumah penduduk itu semua masa pasrah-pasrah aja? Apa nggak ada yang protes? Ada. Kalau yang protes ya masuk jadi Maruta. Apa itu Maruta? Maruta itu nama tahanan-tahanan unit 731. Maruta itu kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan ya artinya kayu. Yap, mereka sudah nggak dianggap manusia, mereka sudah dianggap barang. Kebanyakan Maruta itu terdiri dari penjahat, bandit, terus orang-orang yang anti Jepang. Ini kalau teman-teman bisa kebayangkan ya, penjahat, bandit, anti Jepang itu kebanyakan cowok, jarang banget cewek, apalagi cewek Tiongkok pada zaman itu. Cewek itu sudah dididik untuk nggak terlalu banyak omong, jadi jarang banget ada cewek yang bermasalah di tahun-tahun itu. Tapi Jepang butuh eksperimen untuk wanita dan anak-anak juga. Maruta yang ada di tahanan unit 731 itu bukan cuman yang bermasalah saja, ada juga yang orang sipil, nggak ada masalah itu diambil, diculik, dijadikan Maruta. Karena kegiatan ini ada di Harbin, Chungkwo, maka sebagian besar Maruta itu ya orang-orang Tiongkok. Ada sih orang Rusia, Korea, Mongolia, tapi kecil banget. Kebanyakan orang-orang Tiongkok. Kurang lebih Maruta 10.000, tidak ada satupun survivor. Yes, none of the prisoners came out alive. Maruta ini diapain aja toh sama unit 731. Garis besarnya mereka itu dijadikan kelinci percobaan untuk berbagai eksperimen seperti alat uji senjata, uji biologis, uji sentrifugal juga. Apa itu uji sentrifugal? Ini seperti yang Intan omongin di awal video ya. Teman-teman tahu nggak hukum sentrifugal? Kalau nggak tahu tak ingatkan. Gaya sentrifugal adalah lawan dari gaya sentripetal, merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Sentrifugal berarti menjauhi pusat lingkaran. Bayangannya kayak gini, botol air ini sudah diisi air yang penuh ya, itu dimasukkan ke bola, tapi nggak cuma dicemplungin plong gitu, enggak ya. Botol air ini diikat di pusatnya bola supaya apabila bola itu berputar, botol air ini nggak kemana-mana. Botol air itu tetap karena diikat di pusat loh ya, pusat. Nah, saat bola itu diputar, otomatis air dalam botol itu akan mengalami gaya sentrifugal. Mereka akan berusaha menjauhi pusat lingkaran. Kalau misalkan nih ya botol ini bocor, ada lubang sedikit aja, air itu akan keluar karena si botol ini tadi diikatnya di pusat lingkaran. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang teman-teman bayangin kalau botol itu adalah manusia. Sama guys. Cairan dalam tubuh manusia akan keluar dari tubuh manusia karena manusianya diikat di pusat.
di pusat. Cairannya akan keluar menjauhi pusat lingkaran. Dan itu diputar terus sama unit 731 sampai kering. Memperlakukan manusia seperti itu tujuannya apa? Untuk mengetahui kadar air dalam tubuh manusia. Itu loh yang dilakukan unit 731 ke Maruta for the sake of science. Itu tadi kan eksperimen untuk science kan ya. Ada juga yang lebih nyebelin. Nyawanya manusia itu dibuat main-main, bukan buat science. Seperti contohnya Maruta A, tangan kanan sama kirinya itu dipotong, duer gitu ya. Terus tangan kanan disambungkan ke lengan kiri disambungkan sama lengan kanan. Jadi disambung ke tempat yang berlawanan. Buat apa? Cuman karena kepingin tahu bisa apa enggak. Ngawur kan ya. Itu baru 2 eksperimen dan sudah bikin mual. Nanti di video yang member itu ada 10 eksperimen yang lebih nemen daripada ini. Ini tak pilih 2 yang paling ndak nemen loh ini. Kegiatan-kegiatan ngawur ini tidak terdeteksi sampai tahun 1945 saat Nagasaki dan Hiroshima dibom sama sekutu. Mengetahui Jepang itu kalah ya, segera unit 731 itu membakar labnya. Kenapa kok dibakar ya? Untuk menghilangkan bukti-bukti. Shiro Ishii, kepala lab itu dan beberapa timnya, tim andalannya itu nego ke US supaya dia itu dikasih kekebalan hukum dengan imbalan pengungkapan informasi penelitiannya secara menyeluruh. US itu ngeliat ya laporannya Shiro Ishii itu dilihat dan US itu merasa info yang dikasihkan Shiro Ishii itu benar-benar nggak ternilai harganya. Di Amerika itu sudah tidak boleh ada human eksperimen. Di mana lagi dia bisa ngedapetin data ini kalau nggak dari Shiro Ishii. Harga informasi yang didapatkan dirasa sama Amerika ini cukup murah. Makanya akhirnya permintaan Shiro Ishii dan rekan-rekannya itu di tahun 1947 dikabulkan oleh Amerika. Shiro Ishii dan timnya dilindungi oleh Amerika. Akibatnya Shiro Ishii dan beberapa timnya tidak pernah dihukum apapun terhadap kejahatan perang, kejahatan lainnya. Bahkan sempat menjadi direktur di perusahaan besar yaitu Green Cross Corporation. Shiro Ishii meninggal di tahun 1959 itu pun karena sakit. Sebel ya, kita pengennya dia itu meninggalnya kayak Maruta itu, ya kan? Oke, sekarang kita flashback lagi ke tanggal 19 Agustus 1945. Saat tim Uni Soviet menemukan puing-puing lab unit 731 yang sudah dihancurkan. Memang lab itu sudah hancur, tapi Uni Soviet itu ya bukan orang bodoh guys. Dia berhasil menemukan bukti bahwa ada tindakan yang tidak manusiawi di lab tersebut. Sehingga ditangkapi anggota unit 731. Karena anggotanya itu banyak yang dilindungi oleh Amerika, ada juga yang kabur entah kemana. Dari 3.607 anggota unit 731, 12 orang yang tertangkap. Itu pun mereka itu paling lama dihukum 25 tahun penjara. Ada juga yang cuman dihukum 2 tahun penjara. Itu nyuri ayam aja lebih panjang itu hukumannya. Dengan adanya bukti tersebut, tetap loh Jepang itu nggak ngaku atas perbuatannya. Jangankan itu, peristiwa Nanjing aja yang punya banyak bukti aja nggak ngaku, iya kan? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini buat teman-teman yang siap untuk mual-mual dan kepengen tahu lebih jauh lagi apa aja yang dilakuin unit 731 terhadap Maruta. Silakan nonton di video khusus member. Untuk menjadi member silakan klik gabung atau join di bawah ini. Selain cerita ada bukti, foto-foto dan videonya juga di situ.
Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.